Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita bertemu kembali dengan pengurus pusat Asosiasi Asuhan Pemberdayaan Orang Indonesia dalam forum edukasi untuk memahami berbagai persoalan mengenai orang secara utuh sejak hulu sampai dengan hilir. Hari ini kita mempelajari sekilas tentang Indo-GAP. Saat ini dan ke depan kita menghadapi modernisasi peradaban. Salah satu bentuknya adalah perubahan gaya hidup dalam mengkonsumsi makanan. Untuk itu perlu dipastikan adanya keamanan pangan dan kualitas pangan. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat global perlu menerapkan apa yang disebut dengan GAP atau Good Agriculture Practice, yakni praktek budidaya atau bertanam yang baik. Setidaknya terdapat 9 tujuan penerapan GAP. Yang pertama, meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman. Yang kedua, meningkatkan mutu hasil termasuk keamanan konsumsi. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi produksi. Yang keempat, meningkatkan atau memperbaiki efisiensi penggunaan sumber daya alam. Yang kelima, mempertahankan kesuburan lahan, kelestarian lingkungan, dan sistem produksi yang berkelanjutan. Keenam, mendorong petani dan kelompok tani untuk memiliki sikap menilai yang bertanggung jawab terhadap produk yang dihasilkan, kesehatan dan keamanan diri dan lingkungan. Yang ketujuh, meningkatkan daya saing dan peluang penerimaan oleh pasar internasional maupun domestik. Kedelapan, memberi jaminan keamanan terhadap konsumen, serta kesembilan, meningkatkan kesejahteraan petani. Saat ini kita masuk ke checklist penilaian penerapan budidaya tanaman pangan yang baik atau Indo-GAP tanaman pangan. Penilaian akan meliputi 5 hal, yaitu mencakup kriteria utama, yang kedua kriteria subutama, yang ketiga adalah kriteria, yang keempat adalah subkriteria, dan yang kelima adalah indikator kesesuaian. Yang terakhir inilah, yakni kesesuaian indikator ini akan mempengaruhi penilaian oleh petugas. Adapun tingkat kesesuaian dibagi menjadi 2, adalah wajib dan tidak wajib. Wajib ini harus sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam kriteria-kriteria dengan indikator yang ada di lapangan. Sedangkan yang tidak wajib tidak harus ada. Meskipun nanti ada beberapa hal yang wajib tidak perlu juga dilakukan, bergantung pada situasi-situasi real yang ada di lapangan. Oleh sebab itu, interaksi komunikasi antara petugas lapangan dengan petani menjadi sangat penting sekali, dan untuk itu perlu adanya dokumen-dokumen fisik yang diperlukan oleh petani untuk sama-sama dibaca, cermati oleh petugas.
Menurut daftar checklist terdapat 3 kriteria utama, yaitu kriteria utama sumber daya, kriteria utama proses pertanaman, dan yang ketiga adalah proses pemanenan. Kriteria utama sumber daya terdiri dari 9 sub, yaitu sumber daya lahan, kedua sumber daya air, ketiga sumber daya benih, keempat sumber daya pupuk, kelima sumber daya pembenah tanah, keenam sumber daya pestisida, ketujuh sumber daya zat pengatur tumbuh, kedelapan sumber daya tenaga kerja, dan kesembilan sumber daya alsintan atau alat dan mesin pertanian. Kriteria utama yang mencakup proses pertanaman terdiri dari 6 sub, yaitu pertama, proses pertanaman dengan penyiapan lahan, yang kedua, proses pertanaman dalam penyediaan air, yang ketiga, proses pertanaman dalam penyiapan benih dan persemaian, yang keempat adalah proses pertanaman untuk penanaman, yang kelima adalah proses pertanaman untuk pemupukan, dan yang keenam adalah proses pertanaman untuk perlindungan dan pemeliharaan tanaman. Sedangkan kriteria utama untuk pemanenan hanya terdiri dari 1 sub, yaitu pemanenan. Selanjutnya, perincian mengenai kriteria-kriteria tersebut akan kita uraikan dalam pertemuan selanjutnya. Terima kasih.